Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferry Shanto, mahasiswa Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informasi Universitas Nasional Program Studi Sistem Informasi. Kesempatan kali ini saya akan mencoba menyimpulkan materi dari pertemuan 9 sampai dengan pertemuan ke-15 pada mata kuliah pengembangan sistem informasi kelas K01 yang diampu oleh Bapak Dr. Agung Triyayudi Eskom Mkom. Oke, berikut penjelasan singkat dari saya. Untuk yang pertama yaitu mengenai kesimpulan materi pertemuan ke-9, yaitu mengenai sejarah perkembangan software, di mana software merupakan kumpulan instruksi atau perintah yang terperinci yang diatur sedemikian rupa sehingga komputer dapat melakukan fungsinya dengan cara-cara tertentu. Bentuk kecil dari software adalah operasi aritmatik dan logika yang merupakan dari dasar operasi yang software dari perangkat lunak. Perkembangan software terdiri dari 4 periode. Yang pertama yaitu periode pionir, periode stabil, 3 periode mikro, dan periode modern. Perangkat keras, perangkat lunak, dan servis. Pertama, sejak software ini contohnya yaitu pada perusahaan IBM. Beberapa contoh perangkat keras yang telah diproduksi IBM antara lain mesin server dari mulai sistem P, sistem I, hingga sistem X. Lalu ada pula teknologi penyimpanan storage yang juga sebagai mesin pencetak. Sementara itu, perangkat lunak terdapat DB2 yang digunakan untuk mengelola data, web share berupa aplikasi dan middleware, Tivoli dan berfungsi mengelola sistem dan jaringan rasional untuk pembuatan aplikasi, dan Lotus untuk kolaborasi. IBM juga menyediakan produk jasa berupa pelayanan servis, termasuk kelangsungan perubahan bisnis, sistem aplikasi, servis komputer, dan perangkat lunak. Mainframe komputer. Salah satu produk unggulan IBM adalah komputer mainframe. Komputer mainframe memiliki wujud fisik berupa komputer besar yang diperuntukkan guna sebagai pemroses data dan aplikasi yang besar. Komputer mainframe banyak digunakan oleh organisasi atau perusahaan yang membutuhkan banyak data, seperti misalnya riset penelitian, keperluan militer, transaksi finansial, dan juga sensus. Dalam waktu yang bersamaan, sebuah komputer mainframe dapat menangani ratusan penggunaan, karena itulah harganya cukup mahal dan cukup menghabiskan daya listrik dalam jumlah yang tidak sedikit. Keunggulannya telah teruji dari segi proses pengelolaan data dan ketangguhannya dalam mengoperasikan berbagai macam aplikasi. Dari IBM sendiri, komputer mainframe mulai populer pada awal tahun 1970-an saat produknya telah memiliki interface yang menggunakan pengguna. Kemudian klasifikasi perangkat lunak, yaitu perangkat lunak sistem, yaitu perangkat lunak yang khusus berkaitan dengan hardware sistem komputer. Kemudian yang kedua, perangkat lunak aplikasi, yang merupakan perangkat lunak yang umumnya digunakan untuk pengolahan data. Perangkat lunak sistem contohnya adalah sistem operasi, bahasa pemrograman, dan sistem utility. Sistem operasi. Saat komputer pertama kali dihidupkan, sistem operasi adalah software yang pertama kali dijalankan untuk mengatur seluruh proses, menerjemahkan masukan, mengatur proses internal, dan mengatur penggunaan memori. Contohnya operating system seperti DOS, Windows, Linux, Unix, dan sebagainya. Kemudian materi yang ke-10 mengenai implementasi. Tahapan implementasi yang pertama yaitu struktur dekomposisi. Struktur data dan identitas dipilih dan dikerjakan sampai prosedur desain mudah untuk didata ulang dan dalam sebuah implementasi. Kemudian yang kedua adalah level abstraksi pada desain, misalnya kelas, modul, algoritma, struktur data, dan tipe data. Kemudian antarmuka merupakan antara komponen sistem perangkat lunak yang harus diwujudkan secara jelas pada implementasi. Kode program tersebut harus dapat dicek konsistensinya pada setiap objek dan operasi secara langsung menggunakan kompilator. Pada tahap ini, implementasi sistem akan diadakan pelaksanaan perangkat lunak pada area produksi yang menjalankan resolusi rate masalah yang terdeteksi. Tujuan implementasi sistem adalah menganalisa
Setelah dianalisa dan dirancang, maka sistem tersebut diterapkan atau diimplementasi. Tahap implementasi adalah tahap di mana sistem informasi telah digunakan oleh pengguna. Sebelum benar-benar bisa digunakan dengan baik oleh pengguna, sistem harus melalui tahap pengujian terlebih dahulu untuk menjamin tidak ada kendala fatal yang muncul pada saat pengguna memanfaatkan sistem ini. Adapun beberapa tujuan dari implementasi sistem adalah yang pertama, membuat desain sistem selama melakukan penelitian dan analisa. Yang kedua, yaitu menguji dan mendokumentasikan prosedur dan program yang diperlukan. Yang ketiga, menyelesaikan desain sistem yang telah disetujui. Dan yang keempat, memperhitungkan sistem yang telah dibuat apakah sudah sesuai dengan kebutuhan si pemakai. Hasil implementasi sistem, hasil perancangan ke dalam sebuah sistem yang kemudian akan memperhatikan output sebagai hasil implementasi. Kegiatan implementasi meliputi implementasi basis data dan implementasi antarmuka. Kemudian yang materi yang ke-11 mengenai software maintenance. Maintenance dalam bahasa Indonesia yaitu aktivitas yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk melakukan penggantian kerusakan peralatan dengan resource yang ada. Perawatan ditujukan untuk mengendalikan sebuah sistem kepada kondisi yang baik agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya, memperpanjang usia kegunaan mesin, dan menekan kerusakan. Kriteria yang mempengaruhi kualitas software terbagi atas beberapa aspek, yaitu yang pertama sifat-sifat operasional dari software, kemudian yang kedua kemampuan software dalam menjalani perubahan, yang ketiga daya adaptasi atau penyesuaian software terhadap lingkungan baru. Kemudian pemeliharaan sistem informasi yang merupakan suatu upaya memperbaiki, menjaga, menanggulangi, mengembangkan sistem yang ada, di mana pemeliharaan ini diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja sistem yang ada dalam suatu organisasi agar penggunanya dapat berjalan optimal. Ada beberapa pengertian lain tentang pemeliharaan sistem dari beberapa sumber, yaitu merupakan siklus terakhir dari SDLC. Pemeriksaan periodik. Kemudian pemeriksaan periodik, audit dan permintaan penggunaan akan menjadi source untuk melakukan perawatan sistem di seluruh masa hidup sistem. Jenis-jenis pemeliharaan sistem yaitu pemeliharaan kolektif, pemeliharaan adaptif, pemeliharaan preventif. Kemudian materi ke-12 yang berjudul tahapan perancangan sistem. Tahapan perancangan sistem terdiri dari perancangan output, perancangan input, perancangan database, perancangan kontrol, perancangan jaringan komunikasi, dan perancangan arsitektur komputer. Di mana perancangan output merupakan hal yang tidak dapat diabaikan karena laporan keluaran dihasilkan harus memudahkan bagi setiap unsur manusia yang membutuhkannya. Adapun perancangan tipe output dapat dibedakan eksternal, yaitu yang tujuannya output untuk informasi di luar organisasi pemakai. Kemudian tujuan internal output untuk informasi lingkungan internalnya yaitu untuk informasi di lingkungan organisasi pemakai, contohnya laporan-laporan dan rekasan segala macamnya. Kemudian tipe output yaitu eksternal dan internal. Isi output merupakan keterangan tentang informasi dengan format output berupa keterangan naratif atau tabel atau grafik. Frekuensinya banyak pencetakan dalam periode tertentu. Langkah-langkah perancangan output secara umum yaitu menentukan kebutuhan output dari sistem yang baru. Kemudian output yang akan dirancang dapat ditentukan dari sistem baru yang dibuat. Menentukan parameter, kemudian output perancangan input, yaitu tujuan dari perancangan input adalah untuk mengefektifkan biaya pemasukan data, untuk mencapai keakuratan yang tinggi,
dan untuk menjamin pemasukan data yang dapat diterima dan dimengerti oleh pemakai. Kemudian proses input dapat melibatkan 2 atau 3 tahapan. Yang pertama yaitu data capture atau penangkapan data preparation atau penyiapan data, dan data entry atau pemasukan data. Input yang menggunakan alat input tidak langsung punya 3 tahapan utama, yaitu data capture, preparation, dan data entry. Sedangkan input yang menggunakan input terdiri dari 2 tahapan, yaitu data capture dan data entry. Tipe data input yaitu yang pertama eksternal. Pada tipe ini pemasukan data berasal dari luar organisasi. Kemudian yang kedua adalah tipe internal, yaitu tipe ini pemasukan data hasil komunikasi pemakaian dengan sistem. Kemudian perancangan proses sistem, yaitu memiliki tujuan untuk menjaga proses data lancar dan teratur sehingga menghasilkan informasi yang benar untuk mengawasi proses dari sistem. Kemudian perancangan database, yaitu merupakan penerapan database dalam informasi yang disebut dengan database system. Sistem basis data ini adalah suatu sistem informasi yang mengintegrasikan kumpulan dari data yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian perancangan kontrol merupakan perancangan yang memiliki tujuan agar keberadaan sistem setelah diimplementasi dapat memiliki keandalan dalam mencegah kesalahan, kerusakan, serta kegagalan proses sistem. Adapun ancaman sistem diantaranya adalah kesalahan manusia, antara lain yaitu lalai atau kurangnya pelatihan, perangkat lunak yang bersifat merusak atau menipu, penyadapan, pengaksesan yang tidak sah, perubahan atau kehilangan database, dan kegagalan landasan teknologi. Kemudian yang keenam yaitu perancangan jaringan. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama membuat segmen bidang usaha, kemudian membuat sebuah model LAN, ketiga mengevaluasi LAN untuk menentukan apakah tahapan ini cocok untuk tiap segmen di seluruh usaha. Yang keempat, interkoneksi segmen-segmen jaringan. Kemudian yang ketujuh, perancangan komputer, di mana kelompok komputer terdiri dari mainframe, mini komputer, dan mikrokomputer, dan device-nya yaitu input, output, proses, dan penyimpanan. Kemudian lanjutnya adalah materi ke-13, pertemuan ke-13 yang merupakan lanjutan dari pertemuan ke-12 yang merupakan perancangan sistem terinci. Yang pertama, perancangan output, tujuannya yaitu untuk mengubah data menjadi informasi yang berkualitas dan dapat digunakan. Yang menjadi tujuan akhirnya adalah untuk proses pengambilan keputusan. Informasi yang berkualitas dapat digunakan meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, accessibility, yaitu kemudahan akses. Yang kedua, timelines, yaitu ketepatan waktu menghasilkan informasi. Dan yang ketiga, relevance, yaitu menghindari detail yang berlebihan atau sesuai dengan kebutuhan. Akurasi, yaitu bebas dari kesalahan, ketepatan dari informasi. Kemudian yang terakhir adalah usability, yaitu sesuai dengan model mental atau tipe cognitive user. Macam-macam perancangan output, yaitu menyediakan suatu produk terhadap klien yang akan digunakan sebagai laporan. Adapun macam-macam bentuk laporan, yaitu laporan untuk level manajemen yang berbeda, yaitu laporan berhierarki, kemudian terdiri dari 2 filter, report dan responsibility report. Yang kedua yaitu laporan yang membandingkan data. Terdapat 3 macam laporan pembandingkan, yaitu horizontal report, vertical report, dan counterbalance report. Yang ketiga, laporan untuk monitor variasi data yang dibedakan menjadi variance report dan exception report. Kemudian dasar-dasar dalam merancang layar adalah yaitu yang harus diperhatikan, yang pertama organisasi dari layar, kemudian justifikasi dan field data, judul, spasi, identifikasi judul dan layar, dan warna. Membuat grafik untuk ilustrasi data, yaitu grafik merupakan suatu cara untuk mengilustrasikan informasi numerik yang dapat dipahami dengan cepat. Grafik dibagi dalam beberapa kategori berdasarkan jenis informasi yang diinginkan, seperti yang pertama scatter graph, yaitu untuk menunjukkan tren suatu data.
Yang kedua, line graph menggambarkan fluktuasi waktu, apakah naik atau turun, tinggi, rendah, atau stabil. Bar graph menunjukkan proporsi yang hubungan kualitas satu dengan yang lain. Kemudian membuat teks dan matriks. Tabel dan matrik menggabungkan ciri dari laporan tabular konvensional dan grafik. Keduanya dapat dipakai untuk hubungan interaksi yang penting. Kemudian pengaturan tata letak isi output, di mana pengaturan isi output akan secara langsung menentukan kemudahan dari output untuk dipahami dan dimengerti. Bagi programmer akan digunakan sebagai dasar pembuatan program untuk menghasilkan output yang diinginkan. Perancangan input mengawali proses informasi. Input perlu direncanakan untuk mengkonversikan data mentah ke dalam informasi yang berguna. Kemudian beberapa kegiatan di bawah ini memakai data mentah, yaitu insert into, delete from, update, menggabungkan data dengan database, dan sebagainya. Perancangan formulir kertas merupakan pembawa data fisik. Kejadian berlangsung interaksi, transaksi terjadi, dan aksi ambil. Aktivitas ini menghasilkan data dapat diambil, dimasukkan ke dalam sistem yang diproses. Aktivitas memasukkan data dapat dilakukan dengan keying atau scanning. Kemudian materinya mengenai pengelolaan dan perancangan formulir elektronik, di mana merupakan layar pengisian data yang dirancang untuk digunakan tanpa ada sumber dokumen resmi. Formulir elektronik dirancang pada sebuah teaser atau layar video display terminal atau VDT dari sistem case menggunakan beberapa komponen, seperti contohnya formulir pembagian area, instruksi, line box, indikator field, urutan pedoman perancangan. Kemudian pengkodean input, kode digunakan untuk tujuan klasifikasi data, memasukkan data, dan mengambil bermacam-macam informasi yang berhubungan dengannya. Ada beberapa macam tipe kode yang digunakan dalam informasi. Yang pertama, kode mnemonik, kode urut, kemudian kode blok, kemudian kode grup, kode desimal, dan itu untuk materi pertemuan ke-13. Kemudian materi untuk pertemuan ke-14 merupakan sebuah jurnal yang dapat kita review mengenai perbandingan model waterfall dan prototip typing untuk pengembangan sistem informasi, di mana metode System Development Life Cycle atau SDLC lebih dikenal merupakan metodologi umum yang digunakan untuk mengembangkan sistem informasi. SDLC sendiri terdiri dari beberapa fase yang dimulai dari fase perencanaan, analisis, perancangan, implementasi, hingga pemeliharaan sistem. Konsep SDLC mendasari berbagai jenis model pengembangan perangkat lunak untuk membentuk suatu kerangka untuk perencanaan dan pengendalian pembuatan sistem informasi. Kemudian sistem SDLC lebih terdiri dari sistem model waterfall, kemudian model prototyping, dan prototyping. Konsep SDLC mendasari model, di mana SDLC juga merupakan metodologi umum yang pengembangan seperti menandai kemajuan usaha analisis dan desain. Fase-fase yang terdapat dalam SDLC yaitu perencanaan, analisis, perencanaan sistem, implementasi, dan pemeliharaan sistem. Model waterfall merupakan model pengembangan perangkat lunak yang paling sering digunakan. Model pengembangan ini bersifat linear dari tahap awal pengembangan sistem yaitu tahap perencanaan sampai tahap akhir pengembangan sistem yaitu tahap pemeliharaan. Tahap berikutnya tidak akan dilaksanakan sebelum selesai dilaksanakan dan tidak bisa kembali atau mengulang ke tahap sebelumnya. Kemudian model prototyping merupakan suatu teknik untuk mengumpulkan informasi tertentu mengenai kebutuhan informasi penggunaan secara cepat, di mana berfokus pada penyajian dari aspek-aspek perangkat lunak yang akan nampak
bagi pelanggan atau pemakai. Prototipe tersebut akan dievaluasi oleh pelanggan, pemakai, dan dipakai untuk menyaring kebutuhan pengembangan perangkat lunak. Tujuan dari penelitian jurnal ini adalah yaitu mengetahui perbandingan antara model waterfall dan prototipe berdasarkan karakteristiknya, di mana untuk mempermudah dalam pemeliharaan model sesuai dengan topik yang diambil. Kemudian menjadi acuan belajar ajar dari mata kuliah program studi yang diampu. Di mana pengembangan perbandingan model waterfall dan prototyping dalam pengembangan perangkat lunak yaitu dari perancangan sistem. Kalau waterfall berawal dari kebutuhan, sedangkan dari prototype berawal dari kebutuhan, jadi arti sama. Kemudian dari analisis sistem, kalau metode model waterfall, kebutuhan data harus dianalisis di awal secara lengkap dan menyeluruh, sedangkan dalam prototyping, kebutuhan data dapat ditambah ataupun dikurangi sesuai dengan kebutuhan user ketika dilakukan testing. Kemudian dari perancangan sistem, testing model waterfall, testing dilakukan ketika semua tahapan pada model sudah selesai. Sedangkan pada tipe prototyping, testing dilakukan ketika prototype telah dibangun sehingga hasil testing dapat merubah rancangan sistem. Kemudian dari implementasi sistem model waterfall menerapkan proses perancangan yang baik. Kemudian dari model prototyping tidak menerapkan proses perencanaan yang baik. Evaluasi dilakukan ketika setelah sistem dibangun, sedangkan dalam prototyping, evaluasi dilakukan prototyping setelah dibangun. Dari sisi pemeliharaan sistem, dalam model waterfall dilakukan sesuai kesepakatan. Sama halnya juga dalam model prototype dilakukan sesuai kesepakatan. Kemudian untuk materi ke-15 yaitu mengenai membandingkan model-model pengembangan database, di mana pengembangan database dilakukan dalam sistem informasi biasanya dimulai dengan enterprise data modeling yang umumnya digunakan untuk menentukan lingkup dan isi umum dari database yang dimaksud. Melalui perbandingan pengembangan model database tersebut, maka dapat dipelajari bahwa model yang efektif dan efisien untuk database dengan sedikit siklus pengembangan dapat digunakan model RAD atau model CMM efektif dalam pengembangan sistem yang semakin matang dan tepat waktu dalam menyelesaikan proyek serta biaya yang semakin rendah. Sementara itu, kualitas dan produktivitas semakin meningkat. Sedangkan untuk sistem yang berskala besar dengan database yang kompleks menggunakan model spiral atau win-win spiral. Kontribusi dari penelitian ini dapat dikembangkan dalam penelitian yang lain. Pembahasan dalam materi ke-13 yaitu terdiri dari materi ke-15 terdiri dari kelanjutan dari materi ke-14 yaitu mengenai materi SDLC, di mana kelebihan materi SDLC yaitu metode ini masih lebih baik digunakan walaupun sudah tergolong kuno daripada penggunaan pendekatan asal-asalan. Selain itu, metode ini juga masih masuk dalam kebutuhan sudah dengan baik. Kemudian ada pula materi model RAD yang merupakan model inkremental dari proses pengembangan perangkat lunak yang menekankan pada sedikitnya siklus pengembangan, di mana model ini memecahkan suatu proyek menjadi bagian-bagian kecil di mana dalam tiap bagiannya. Tujuan utama model ini yang menyelesaikan suatu proyek per bagian sehingga proses perencanaannya pun per bagian. Model RAD menekankan fase-fase yaitu business modeling, kemudian data modeling, kemudian proses modeling, application generation, kemudian testing dan testing. Kelebihan dari RAD sendiri yaitu RAD lebih cepat dari waterfall jika kebutuhan dan batasan proyek sudah
diketahui dengan baik jika memungkinkan untuk dimodulisasi. Kemudian ada pula model spiral, di mana model mengambil fitur penting dari modul waterfall dan prototyping penggabungan dengan menambah elemen baru yaitu analisa risiko. Model ini memiliki 6 aktivitas penting yaitu customer communication, planning, risk analysis, engineering, construction, dan release. Dan yang terakhir yaitu customer evaluation. Dalam organisasi pengembangan sistem, kualitas sistem semakin meningkat. Software Engineering Institute di Carnegie Mellon University telah mengamati dan mengukur fenomena yaitu mengembangkan metode capability metering model CMM. Mungkin demikian kesimpulan beberapa materi pertemuan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.